Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan video aku. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama aku Sila Sapitra dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di video kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai NAT atau NAT. Dan juga aku akan mengimplementasikannya di Cisco pakai tracer. Oke, langsung saja ke materinya. Apa itu NAT? Nah, di sini ada definisi NAT. NAT atau Network Address Translation adalah teknik yang digunakan pada router untuk menerjemahkan atau mengubah alamat IP privat menjadi alamat IP publik atau sebaliknya, sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan lain seperti internet. Selanjutnya, di sini ada jenis NAT. Yang pertama itu ada full count NAT atau jenis NAT paling terbuka. Jadi, semua perangkat dapat mengakses. Yang kedua ada restricted count NAT. Hanya perangkat yang pernah dihubungi yang dapat mengakses. Yang ketiga ada port restricted count NAT. Akses yang dibatasi oleh alamat IP dan nomor port. Lalu yang terakhir ada sysmetric NAT. Setiap koneksi menggunakan pemetaan berbeda, paling ketat dan aman. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan NAT statis dan dinamis. Yang pertama itu ada NAT statis. NAT statis, setiap IP privat tuh selalu menggunakan satu IP publik yang sama. Pemetaan ini tetap dan tidak berubah. Lalu, NAT dinamis, IP privat yang dipetakan ke IP publik secara otomatis. Nah, NAT dinamis ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dynamic NAT atau POL, menggunakan kumpulan POL IP publik yang tersedia. Lalu yang kedua itu ada NAT overload atau PAT, yaitu banyak IP privat menggunakan satu IP publik dengan bantuan nomor port. Oke, terima kasih. Selanjutnya aku akan langsung aja beralih ke aplikasi Cisco Packet Tracer untuk mengimplementasikannya. Oke, teman-teman, di sini aku tuh sudah membuat sebuah topologi yang akan kita gunakan untuk praktek. Oke. Di topologi ini terdiri dari satu server, 3 router. Yang router satunya ini adalah Google, ISP, dan client. Oke. Lalu ini ada switch dan 2 PC. Yang PC 2-nya itu adalah VLAN 10 dan PC 3 VLAN 20. Pada topologi ini terdapat dua jenis alamat IP, yaitu IP privat dan IP publik. IP privat digunakan pada jaringan lokal seperti server, klien, dan komputer atau PC. Sedangkan IP publik digunakan sebagai jalur komunikasi antar router melalui ISP. Oke. Nantinya proses NAT akan menerjemahkan alamat IP privat menjadi IP publik agar perangkat di jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan luar. Oke, langsung aja kita ke konfigurasinya. Yang pertama, aku akan mengkonfigurasi terlebih dahulu servernya. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu IP address-nya yaitu 172.1.16.23.2. Dan jangan lupa subnetnya kita ganti menjadi
255.0. Lalu default gateway-nya jangan lupa ganti juga. Oke, ini 1. Nah, sudah. Ini tujuannya agar servernya juga memiliki alamat IP. Lalu kita ke router Google. Di sini aku akan mengkonfigurasinya. Biasa di sini harus kita enable configure terminal. Lalu kita interface gigabyte atau G0/0 yang terhubung langsung ke server. Nah, di sini kita tambahkan IP address-nya. IP address 172.168.23.1. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, sudah. Selanjutnya kita jangan lupa nyalakan dengan cara ketik perintah no shutdown, atau no sh. Nah, ini berarti sudah menyala. Next, kita tambahkan interface lagi. Interface G0/1. Enter. IP address-nya 10.10.10.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.0. Maaf, 252. Nah, di interface 252 ini, kenapa 252? Karena aku menggunakan prefix 30 dan di sini aku lupa belum mengganti. Oke. Ini enter saja. Selanjutnya jangan lupa nyalakan juga. Oke, sudah. Lalu di sini aku mengaktifkan BGP dengan autonomous number-nya itu 1. Router BGP 1. Lalu, di BGP ini seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, di BGP ini kita menambahkan terlebih dahulu tetangganya, network 10.10.10.2 yang ini. Lalu maksudnya lalu remote, kita tambahkan remote AS nya 2, yaitu autonomous number tetangganya juga. Oke, selanjutnya kita ketik perintah network. Nah, network ini digunakan untuk mengiklankan jaringannya, teman-teman, jaringan server agar dapat diketahui oleh router lain. Oke, network 172.168.23.0. Lalu masknya 255.255.255.0. Nah, selanjutnya aku akan menambahkan IP rutenya agar router Google mengetahui jalur menuju VLAN 10 dan 20 nanti. IP router
198.168.10.0, lalu subnetnya 255.255.0. Jangan lupa kita tambahkan IP jalurnya 10.10.10.2. Satu lagi yang VLAN 20.168.20.0, subnetnya 255.155.0, lalu IP jalurnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke router ISP. Oh, jangan lupa yang router ini tuh disimpan terlebih dahulu. Kita ketik perintah write atau WR. Jadi kalau routernya mati, konfigurasinya gak bakalan hilang. Enable configure terminal interface G 0/0. Interface ini mengarah ke jaringan luar sehingga ditetapkan sebagai NAT outside ya. Jadi nanti kita tambahkan NAT outside-nya. Interface G 0/0, IP address-nya 10.10.10.2, subnetnya 255.255.225.0. Nah, ini tuh menggunakan PEPIK 30, jadi 252. Selanjutnya kita tambahkan IP NAT outside. Nah ini ya stop. IP NAT outside. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita ke interface Giga 0/1 gigabyte Giga 0/1. Kita tambahkan IP address-nya 11.11.11.1, subnetnya 255.255.255.252. Oke, sudah. Nah, di interface Gigabyte 0/1 ini kita akan menggunakan NAT inside. IP NAT inside ini untuk mengarah ke jaringan klien sehingga dijadikan IP NAT inside. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan router BGP-nya. Router BGP-nya menggunakan Autonomous System Number 2. Lalu neighbor-nya yaitu yang ini 10.10.10.1 remote AS 1. Nah, selanjutnya aku akan menambahkan static route yang berfungsi untuk agar router ISP-nya itu mengetahui jalur menuju jaringan ke server maupun jaringan klien. Oke. IP route
172.16.23.0 255.255.255.0. Nah, ini adalah yang ini, yaitu yang server. Lalu IP jalurnya yaitu yang ini 10.10.10.1. Oke, sudah. Lalu lanjut IP router yang ke PC yang ini, yaitu 192.168 titik yang 910.10.0 25.255.255.0. Lalu IP jalurnya yaitu 11.11 yang ini nih. Yang ini. .11.2. Oke, sudah. Yang satunya yaitu VLAN yang 20. 192.168.20.0 subnetnya 255.255.255.0. IP jalurnya jangan lupa 11.11.11.2. Oke, sudah. Selanjutnya aku akan membuat access list untuk menentukan jaringan yang boleh menggunakan NAT. Oke, di sini kita ketik access list 1 permit 192.168.10.0 lalu subnetnya 0.0.0.234 .255. Oke, sudah. Satu lagi, access list 1 permit 192.168.20.0 lalu subnetnya 0.0.0.255. Oke, sudah pintar. Selanjutnya, aku akan mengaktifkan NAT overload-nya atau PAT sehingga beberapa perangkat dapat berbagi satu alamat IP publik ketika mengakses jaringan luar. Kita ketik IP NAT inside source list 1 atau list 1 interface G 0/0 overload. Oke, sudah. Selanjutnya kita berpindah ke router client. Enable configure terminal. Di sini kita beri nama hostname client. Nah, sudah. Lalu kita tambahkan interface G 0/0, IP address-nya 11.11.11.0
2, subnetnya 255.255.255.0 252. Saya ini menggunakan Flatpak 30 yang ini. Oh ya guys, sebelumnya yang ini aku belum mengaktifkan ininya, jadi belum pada aktif. Kita aktifkan terlebih dahulu. Jadi masih pada merah. Nah sudah ya, jadi aktif yang ini. Hari ini ada yang typo. Oke, sudah. Selanjutnya kita jangan lupa nyalakan ya, takut nanti merah lagi seperti yang tadi. Shutdown. Oke, sudah. Lanjut, kita tambahkan interface G0/1 no shutdown. Kita aktifkan juga yang ini. Nah, sudah hijau. Bentar, yang ini masih merah. Jadi hijau. Oke. Selanjutnya, aku akan membuat sub interface untuk VLAN 10 menggunakan standar IEEE 802 1Q. Kita ini dulu, interface FA 0/1.10 atau VLAN 10. Oh maaf teman-teman, salah. Interface G0/1.10. Nah ini baru lalu tambahkan encapsulation-nya, encapsulation.1Q10. Sudah. IP address-nya jangan lupa 192.168.10.1. Lalu subnetnya 25.255.0. Oke. Nah, yang IP ini tuh untuk PC yang ini, yang VLAN 10, PC 2. Oke. Interface G0/1.20 encapsulation.1Q20. Lalu IP address-nya 192.168.20.1. 5.255.255.0. Nah ini untuk VLAN yang 20 atau PC yang ketiga itu. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan default router agar digunakan ke seluruh paket yang tidak memiliki tujuan spesifik yang diteruskan ke router ISP. Nah, IP router yaitu IP router 0.0.0.0.0 lalu 0.11.11.11.1. Oke, ini adalah IP
default routernya. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke switch. Kita konfigurasi switchnya. Enable, configure terminal, interface, FA, no slash, kita tambahkan VLAN-nya, VLAN 10, VLAN 20, interface, FA, no slash 1, no slash 1, switch port, mode trunk. Nah, karena port ini tuh port FA0/1 ini akan membawa lebih dari satu VLAN menuju router klien, jadi kita jadikan port ini menjadi trunk. Oke. Saya enter, lalu interface FA0/2/2 switch port mode access, switch port access VLAN 10. Nah, lalu interface FA0/3 switch port mode access, lalu terakhir switch port access VLAN 20. Sudah, lanjut kita konfigurasi PC-nya dengan menambahkan IP address. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Nah, yang ini adalah IP address-nya, lalu yang atas itu gateway-nya. Kita 192.168.10.1 Ctrl A, copy. Maaf. Nah, lalu yang ini 2. Nah, sudah benar. PC satunya lagi. (192.168.20.2) Nah, sudah. Nah, teman-teman, setelah seluruh konfigurasinya selesai, aku mau melakukan pengujian menggunakan fitur ini. Simple PDU dari server ke router Google, sukses, lalu server ke ISP, sukses, router ke server ke router klien. Nah, ini violet. Nanti kita coba konfigurasinya, perbaiki agar server ke klien itu bisa terhubung. Kita coba dulu dari server ke PC 2. Ini violet, kita klik aja sampai sukses. Nah, sudah. Yang terakhir, PC server ke PC 3. Nah, ini sudah. Oke. Lalu dari PC 2 ke PC 3. Successful juga. Oke. Sekarang aku akan mencari tahu kenapa server ke klien itu tidak sukses atau violet. Oke, setelah aku cari tahu, ternyata di router Google ini tuh harus kita tambahkan lagi IP root agar server ke router klien itu bisa terhubung. Enable,
konfigurasi terminal, lalu kita ketik IP route. IP rutenya itu adalah 11.11.11.0, lalu subnetnya 25.255.255.252, lalu IP jalurnya lagi 10.10.10.2. Oke, sudah, kita simpan. Nah, kita coba lagi dari server ke klien. Dan ya, successful. Kita coba sekali lagi. Nah, successful ya teman-teman. Alhamdulillah, seluruh konfigurasi telah berhasil dilakukan. Mulai dari konfigurasi server, router Google, router SISP, router client, switch, dan PC. Selain itu, proses verifikasi menggunakan Simple VDU atau coba mengirim pesan itu berhasil. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi BGP, static routing, VLAN, inter-VLAN routing, dan NAT telah berjalan sesuai fungsinya. Oke, demikian presentasi atau penjelasan materi dari aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.